Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat, episode 724. Di surga ke-6 dan ke-9, kekuatan itu telah menyelamatkannya dari bahaya berkali-kali, menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan. Namun setelah mencapai surga ke-10, mungkin karena peningkatan kultivasinya, atau mungkin karena daya tarik benih api kekacauan, kekuatan ini tetap tidak aktif. Ia bahkan jarang mengaktifkannya secara aktif. Sekarang, didorong oleh ancaman kematian yang ekstrim dan amarah yang membara, dalam situasi putus asa di mana kekuatan abadi kekacauan dan benih api kekacauan ditekan hingga batasnya, garis keturunan naga sejati yang telah lama tidak aktif, seolah-olah merasakan panggilan dan kemauan tak terkalahkan dari tuannya, tiba-tiba terbangun. Aum. Raungan naga yang agung, seolah berasal dari zaman purba, melintasi ruang dan waktu yang tak terbatas, meledak tanpa peringatan dari relung terdalam jiwa Dev. Raungan naga ini tidak berasal dari tenggorokannya, tetapi langsung beresonansi di dalam hukum langit dan bumi dan jiwa semua makhluk hidup. Lalu, 2R. Terpusat pada Dev, kekuatan darah dan ki yang tak terlukiskan dan menakutkan, yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi dan menekan keabadian, bercampur dengan energi kekacauan paling murni dan kekuatan naga yang samar namun agung, meletus dengan raungan yang memekakan telinga. Rantai pemakan jiwa yang mengikatnya, yang bahkan api sejati kekacauan pun tidak dapat menembusnya, hancur dan remuk menjadi abu sedikit demi sedikit di bawah dampak tiba-tiba dan dahsyat dari darah dan ki ini. Seperti es dan salju di bawah terik matahari. Luka-luka mengerikan di tubuh Dev mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat jelas di bawah kekuatan pembersihan darah dan ki ini, yang mengandung vitalitas tak terbatas dan kekuatan penciptaan. Tulang yang patah menyambung kembali, organ dalam yang hancur beregenerasi, daging yang membusuk terkelupas, dan kulit baru berkilau dengan kilau seperti giok yang samar dan bayangan sisik naga. Lebih mengejutkan lagi, penyempitan di dalam tubuhnya, puncak peringkat ke-9 alam dewa surgawi, yang sudah sangat kokoh, mulai retak seperti cangkang telur di bawah dampak kekuatan yang berasal dari tingkat terdalam esensi hidupnya. Kerak. Suara retakan halus bergema di dantian, meridian, dan bahkan kedalaman jiwa Dev. Kemudian datang yang kedua, yang ketiga, retakan yang padat dan tak terhitung jumlahnya. Di luar, dunia berubah warna. Di atas markas sekte iblis 10.000 jiwa, awan iblis padat yang telah bertahan sepanjang tahun secara paksa disebar oleh kekuatan tak terlihat. Di tempat mereka, awan 7 warna yang penuh berkah berputar dan berkumpul. Di dalam awan-awan ini, sosok-sosok naga yang samar-samar terlihat bergerak, dan suara dao bergema. Energi spiritual murni yang tak terbatas, seolah dipanggil, berkumpul liar dari segala arah menuju lokasi Dev, membentuk pusaran energi spiritual yang sangat besar, alam dewa abadi surgawi. Dev akan menembus ke alam dewa abadi surgawi. Terlebih lagi, dalam keadaan yang begitu genting, menggunakan garis keturunan naga sejati sebagai katalis, dia secara paksa menembus. Apa? Senyum puas di wajah sang pemakan jiwa langsung membeku, berubah menjadi keterkejutan dan ketidakpercayaan yang ekstrim. Dia merasakannya. Tekanan garis keturunan yang mengerikan itu tiba-tiba meledak dari tubuh Dev, bahkan membuat jiwanya gemetar. Dan fenomena aneh serta gelombang energi spiritual yang dipicunya. Ini jelas merupakan terobosan ke alam dewa abadi surgawi, dan tanda yang sangat langka, tanda fondasi yang begitu kokoh sehingga membuat langit dan bumi bersorak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Anak ini jelas berada di ambang kematian. Bagaimana mungkin dia bisa menembus pada saat ini? Dan aura garis keturunan ini begitu mengerikan? Bahkan iblis tua ini, yang telah melahap makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya, merasakan sedikit kecemasan dari tingkat kehidupan itu sendiri? Hentikan dia. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan dia menerobos. Sang pemakan jiwa bereaksi seketika, niat membunuhnya melonjak ke puncaknya. Dia tidak lagi menahan diri, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan, energi iblis dan kekuatan jiwanya meledak tanpa ragu, melepaskan salah satu jurus pembunuh terkuat yang dapat dia lepaskan saat ini. Penguburan surga pemakan jiwa. Sebuah lubang iblis raksasa, yang tampaknya bisa melahap segalanya, berwarna hitam pekat, terbentuk di atas kepalanya, memancarkan daya hisap yang mengerikan dan aura kematian, siap untuk sepenuhnya melahap dan memusnahkan Dev, yang sedang mencapai titik kritis dan tidak dapat bergerak. Namun, tepat ketika lubang iblis hitam pekat itu hendak jatuh, aum! Dev tiba-tiba membuka matanya. Matanya bukan lagi mata manusia, tetapi telah berubah menjadi 2 pupil vertikal emas yang menyala dengan api kekacauan. Dingin, agung, dan mendominasi,
Dia seperti naga dewa yang melayang di langit, memandang rendah semut di tanah. Aura yang mengerikan, lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, meletus dari tubuhnya seperti naga purba yang tertidur dan terbangun sepenuhnya. Itu bukan lagi sekadar kekuatan seorang manusia abadi surgawi, melainkan kekuatan seorang dewa abadi surgawi yang diresapi dengan sedikit otoritas hukum langit dan bumi, kekuatan besar seekor naga, dan asal mula kekacauan. Dia berhasil. Di ambang hidup dan mati, dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia mengaktifkan garis keturunan naga sejatinya, dengan paksa menembus penghalang keabadian dewa surgawi dan melangkah ke tingkat kehidupan baru, peringkat pertama dewa abadi surgawi. Meskipun ia baru saja memasuki peringkat pertama dewa abadi surgawi, perubahan kualitatif dalam kekuatan, kendali awal atas hukum langit dan bumi, dan fondasi mengerikan yang dibawa oleh kombinasi garis keturunan naga sejatinya dan benih api kacau, seketika meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat yang tak terbayangkan. Menghadapi lubang pengubur surga pemakan jiwa yang melahapnya, Dev bahkan tidak menggunakan pedang pembunuh naga. Ia hanya mengangkat tangan kanannya perlahan, mengepalkan tinjunya. Di tinjunya, 3 kekuatan tertinggi, kekuatan abadi kekacauan, api sejati kekacauan, dan darah naga sejati, menyatu dan terkondensasi sempurna menjadi satu titik. Kemudian, ia melepaskan pukulan ke arah gua iblis yang gelap gulita dan menutupi langit. Hancurnya api naga kekacauan. Sebuah aura berbentuk kepalan tangan, berwarna kacau bercampur dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, tanpa terdiri dari bayangan naga mini dan rune api yang tak terhitung jumlahnya, meraung. Di mana aura berbentuk kepalan tangan itu lewat, ruang hancur sedikit demi sedikit, dan hukum-hukum mundur. Lubang iblis pemakan jiwa, yang konon mampu memusnahkan langit dan bumi, bagaikan kertas di hadapan aura berbentuk kepalan tangan yang mengandung kekuatan tertinggi penghancuran dan penciptaan, meledak dan memusnahkan dengan raungan yang memekakan telinga. Aura berbentuk kepalan tangan itu, dengan momentumnya yang tak berkurang, menghantam dengan ganas ke arah yang mulia pemakan jiwa yang ketakutan dan tak siap. Sial, ini tidak bagus. Pupil mata sang pemakan jiwa menyempit tajam, dengan cepat memunculkan lapisan demi lapisan perisai iblis pemakan jiwa dan cahaya jiwa pelindung. 2R. Energi tinju itu menghantam perisai iblis dengan keras. Perisai iblis hancur lapis demi lapis, cahaya jiwa bergemuruh hebat. Sang pemakan jiwa mengerang, tubuhnya terlempar ratusan kaki ke belakang sebelum nyaris mendapatkan kembali keseimbangannya. Setetes darah iblis hitam menetes dari sudut mulutnya, dan auranya menjadi sedikit kacau. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tatapannya ke arah Dev dipenuhi dengan keterkejutan yang ekstrim, kekhawatiran, dan ketakutan yang tak terlukiskan. Bocah tengil ini, bagaimana mungkin kekuatannya meningkat begitu drastis setelah menembus alam dewa abadi surgawi? Tingkat kekuatan yang terkandung dalam energi tinju ini sebenarnya secara halus mengancam kondisinya saat ini. Terlebih lagi, tekanan garis keturunan kuno dan mulia itu membuatnya sangat tidak nyaman. Dev perlahan bangkit dari jurang yang dalam. Sebagian besar lukanya telah sembuh. Di bawah jubah birunya yang compang-camping, kulitnya yang baru terbentuk sehalus giok, samar-samar memperlihatkan pola sisik naga dan cahaya berkilauan dari api kekacauan. Ia memutar lehernya, pupil vertikal emasnya menatap tajam ke arah sang pemakan jiwa. Setan tua, sekarang giliranku. Kata-katanya yang tenang mengandung niat membunuh yang mengerikan dan kepercayaan diri yang lebih kuat dari sebelumnya. Wajah sang pemakan jiwa tampak sangat muram. Ia melirik Dev, yang auranya stabil dan meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan, lalu merasakan energi iblis yang masih belum stabil di dalam tubuhnya sendiri dan getaran samar di dalam jiwanya yang disebabkan oleh kekuatan naga Dev. Lanjutkan bertarung? Dalam keadaannya saat ini, menghadapi pemuda yang baru saja menembus batas, yang momentumnya tak terbendung, dan yang memiliki kekuatan naga yang aneh dan benih api kekacauan, hasilnya tidak pasti, dan ia bahkan mungkin mengalami kekalahan yang tak terduga. Dia adalah sang pemakan jiwa, iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Menilai situasi dan menghindari bahaya sudah menjadi sifat alaminya. Bocah, anggap dirimu beruntung. Sang pemakan jiwa melontarkan kata-kata itu dengan gigi terkatup, matanya dipenuhi kebencian dan racun. Aku tidak pernah menyangka kau memiliki garis keturunan seperti itu, dan bahkan bisa menerobos di tengah pertempuran. Aku akan mengingat penghinaan ini. Dia tiba-tiba berbalik dan meraung ke arah Slobo dan Hun yang masih terkejut dan yang lainnya di kejauhan. Mundur. Kalian semua mundur ke kedalaman altar utama. Aktifkan pertahanan terakhir. Setelah itu,
Dia tidak berlama-lama. Sosoknya berubah menjadi bayangan jiwa hitam pekat, melesat menembus ruang kehampaan dan melarikan diri menuju tingkat yang lebih tinggi dari kehampaan surga ke-11. Dia memilih untuk mundur sementara tanpa ragu-ragu, menuju ke dunia tingkat yang lebih tinggi. Jelas, ia menilai bahwa di surga ke-10, menghadapi Dev, yang baru saja mencapai terobosan dan berada di puncak kekuatannya, ia tidak memiliki kepastian mutlak untuk menang, dan bahkan mungkin terbunuh oleh Dev yang menggunakan momentum terobosannya. Akan lebih baik untuk sementara menghindari sorotan dan menuju ke surga ke-11, di mana sumber daya lebih kaya dan lebih cocok untuk pemulihan penuhnya. Setelah kekuatannya pulih sepenuhnya, atau bahkan meningkat, ia dapat kembali untuk menyelesaikan urusan dengan Dev. Dev menyaksikan sang pemakan jiwa melarikan diri dengan tegas, tetapi tidak segera mengejar. Ia baru saja mencapai terobosan, ranahnya perlu distabilkan, dan kekuatannya membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Selain itu, situasi di surga ke-11 tidak jelas, dan mengejarnya secara gegabah bukanlah tindakan yang bijaksana. Pandangannya perlahan menyapu para murid sekte iblis 10.000 jiwa di bawah, yang benar-benar terjerumus ke dalam kekacauan dan keputusasaan karena kekalahan sang pemakan jiwa dan kepanikan pemimpin sekte, Slobodan Hun. Iblis tua itu telah melarikan diri. Suara Dev, seperti hukuman mati, menggema di telinga setiap murid sekte iblis. Kalau begitu, kalian akan menanggung murkaku untuknya. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian dan pembersihan berdarah sepihak terhadap sekte iblis 10.000 jiwa. Setelah menembus alam dewa abadi surgawi, kekuatan Dev telah mengalami lompatan kualitatif. Menghadapi sisa-sisa sekte iblis ini, yang peringkat tertingginya tidak lebih dari dewa abadi surgawi tingkat 6 atau 7 dan yang moralnya telah lama runtuh, dia seperti harimau di antara domba. Tinju api naga kacaunya tak terbendung. Setiap ayunan pedang pembunuh naga merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Dan api sejati kekacauan mengubah bangunan dan batasan iblis menjadi lautan api. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Bagi sekte iblis ini yang telah berulang kali bersekongkol melawannya, membantai sekte 10.000 binatang, mengepung sekte pedang surga mendalam, dan bersekongkol dengan sang pemakan jiwa, hanya kehancuran total yang dapat menghibur orang mati dan membersihkan surga ke-10 dari tumor ganas. Slobodan Hun berusaha memimpin para pengikut terakhirnya dalam perlawanan putus asa, mengandalkan batasan kuno yang berada jauh di dalam altar utama, tetapi di bawah serangan mengerikan Dev, yang menggabungkan kekuatan naga sejati dengan api kekacauan, semua pertahanan menjadi rapuh seperti kertas. Pada akhirnya, Slobodan Hun terbunuh oleh pedang Dev, jiwanya sepenuhnya hangus dan dimurnikan oleh api sejati kekacauan, benar-benar musnah. Ketika tetua terakhir dari sekte iblis jatuh di tengah reruntuhan, seluruh markas sekte iblis 10.000 jiwa berubah menjadi gurun tandus yang hangus. Asap tebal mengepul, api masih berkobar, dan udara dipenuhi bau darah dan asap yang menyengat, tak ada jejak kehidupan yang tersisa. Dev berdiri di tengah reruntuhan, indera ilahinya menyapu seluruh situs sekte iblis. Ia mulai mengumpulkan rampasannya secara sistematis, gunung-gunung batu spiritual dan kristal sihir, berbagai material dan biji iblis tingkat tinggi. Yang terpenting, harta karun sekte iblis 10.000 jiwa yang terkumpul selama ribuan tahun. Ia menjara semua sumber daya berharga, terlepas dari apakah itu dari jalan iblis atau jalan kebenaran, menyimpannya di cincin penyimpanannya. Sumber daya ini akan sangat penting untuk menstabilkan tingkat kultivasinya, meningkatkan kekuatannya lebih lanjut, dan bahkan menjelajah ke dunia yang lebih tinggi. Setelah melakukan itu semua, Dev menatap cakrawala yang jauh. Master pedang api surgawi Serling telah pergi, keberadaannya tidak diketahui. Raja bintang roh api dan Raja iblis api berkobar juga telah bertarung di dunia lain, nasib mereka tidak diketahui. Dendam dari surga ke-10 untuk sementara telah mereda. Sang pemakan jiwa telah melarikan diri ke surga ke-11, menjadi ancaman dan target baru. Dev menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan baru yang melonjak di dalam dirinya, kekuatan milik alam dewa abadi surgawi, matanya berkilat dengan tekad yang tak tergoyahkan. Surga ke-11, iblis pemakan jiwa, api asal kekacauan, aku datang. Dia tidak berlama-lama, berubah menjadi bayangan naga kekacauan, melayang ke langit dan menghilang ke cakrawala surga ke-10. Dia perlu menemukan tempat yang aman untuk mengkonsolidasikan kultivasi alam dewa abadi surgawinya secara menyeluruh, mencerna apa yang telah dia peroleh, dan kemudian merencanakan perjalanannya ke dunia yang lebih tinggi dan lebih luas itu. Tepat saat Dev pergi, sesosok muncul. Ini seharusnya dia. Aku merasakan auranya, tapi kemana dia pergi? Melihat reruntuhan sekte iblis 10.000 jiwa,
pendatang baru itu sedikit mengerutkan kening. Ketika pria itu berbalik, wajah yang agak keriput terlihat, itu adalah Raja Iblis Awan Merah. Dia datang ke surga ke-10 untuk mencari Dev. Dia baru saja merasakan kehadiran Dev, tetapi ketika dia tiba, dia mendapati bahwa Dev sudah pergi. Surga ke-10, jauh di dalam lembah terpencil, jauh dari hiruk-pikuk, dipenuhi energi spiritual. Dev duduk bersila di samping mata air spiritual, tubuhnya diselimuti cahaya kacau yang samar dan kekuatan naga yang hampir tak terlihat. Di atas lembah, awan warna-warni yang membawa keberuntungan dan pusaran energi spiritual yang telah berkumpul karena terobosannya telah lama menghilang, kembali ke ketenangan semula. Namun di dalam tubuhnya, perubahan yang mengguncang dahsyat terus berlanjut. Alam dewa abadi surgawi, ini adalah tingkatan yang sama sekali berbeda. Ini bukan sekadar lonjakan kekuatan total, tetapi sublimasi esensi kehidupan, lompatan kualitatif dalam persepsi dan penerapan awal hukum langit dan bumi. Di dalam dantiannya, lautan kekuatan abadi yang kacau telah menjadi lebih luas. Di pusatnya, teratai api yang kacau dan jejak esensi darah naga sejati saling terkait dan saling menyehatkan, membentuk inti kekuatan yang lebih stabil dan kuat. Jiwa ilahi dan tubuh fisiknya, yang dibaptis oleh terobosan tersebut, juga telah menerima penguatan menyeluruh. Indra ilahinya dapat menjangkau ribuan mil, dan kekuatan fisiknya sebanding dengan senjata sihir pertahanan tingkat tinggi. Ia tenggelam dalam memahami dan memperkuat kekuatan barunya, dengan hati-hati merasakan setiap benang hukum, beradaptasi dengan misteri tubuh abadinya. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Seret. Di luar lembah, fluktuasi kecil namun terus-menerus terpancar dari formasi penyembunyian dan peringatan yang telah ia pasang dengan santai. Itu bukan serangan, tetapi lebih seperti penyelidikan terkendali dan panggilan. Dev sedikit mengerutkan kening, terbangun dari meditasinya. Pupil vertikal emasnya berkedip sebentar sebelum kembali normal, dan indera ilahinya menyebar keluar seperti gelombang pasang. Ketika indera ilahinya dengan jelas melihat pendatang baru itu, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Berdiri di pintu masuk lembah adalah seseorang yang tidak ia duga, Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah masih mengenakan jubah merah gelap khasnya dengan motif awan api, tetapi wajahnya tampak lebih lelah dan lesu daripada saat ia pulih di surga ke-9. Lapisan kesedihan dan urgensi yang tak tergoyahkan menyelimuti alisnya. Ia dengan hati-hati memeriksa formasi yang telah dibuat Dev dengan energi iblisnya sendiri, tidak masuk secara paksa, tampaknya takut menimbulkan kesalahpahaman. Senior? Suara Dev, menembus formasi itu, langsung sampai ke telinga Raja Iblis Awan Merah, diwarnai sedikit keraguan. Bagaimana kau bisa sampai ke surga ke-10? Ia melambaikan tangannya, menghilangkan penghalang di pintu masuk, memperlihatkan jalan masuk. Mendengar ini, secercah kegembiraan muncul di mata Raja Iblis Awan Merah. Ia dengan cepat melangkah ke lembah, dan setelah melihat Dev duduk bersila di dekat mata air, ia mempercepat langkahnya. Dave! Ini benar-benar kau. Suara Raja Iblis Awan Merah mengandung sedikit kegembiraan, tetapi lebih dari itu, rasa lega dan tenang, akhirnya aku menemukanmu. Surga ke-10 ini luas dan kacau. Aku mengikuti jejak samar kekuatan naga dan bekas pertempuranmu selama beberapa hari sebelum akhirnya menemukan tempat ini. Dev berdiri, memberi isyarat kepada Raja Iblis Awan Merah untuk duduk di batu biru di dekatnya, dan menyerahkan teko teh yang diseduh dengan air mata air spiritual, yang diresapi dengan energi spiritual yang lembut. Senior, mengapa Anda melewati penghalang batas untuk mencari saya di surga ke-10 alih-alih menjaga wanita tercinta Anda di surga ke-9? Apa yang membawa Anda ke sini? Dev benar-benar penasaran. Mengingat status dan kekuatan Raja Iblis Awan Merah di surga ke-9, dia tidak akan mudah meninggalkan markasnya dan mengambil risiko datang ke alam yang lebih tinggi ini kecuali ada sesuatu yang sangat penting yang dipertaruhkan. Selain itu, Raja Iblis Awan Merah juga menjaga tubuh wanita tercintanya, menunggu kabar tentang kebangkitannya. Raja Iblis Awan Merah mengambil teko itu, tetapi tidak merasakan apapun, hanya memegangnya erat-erat di tangannya. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap Dev, matanya menunjukkan permohonan yang dalam dan rasa sakit yang tak terlihat. Dev, jujur saja, aku datang ke sini, aku punya permintaan, dan aku juga putus asa, tidak punya pilihan lain selain mencarimu. Suara Raja Iblis Awan Merah merendah, sedikit gemetar, ini untuk roh bulan. Peri roh bulan? Dev terkejut, benar. Wajah Raja Iblis Awan Merah menunjukkan rasa sakit yang lebih besar. Aku pikir dengan menjaga tubuh roh bulan,
Aku bisa menunggu kesempatan kecil untuk dia bisa bangkit kembali. Namun, baru-baru ini, tubuh roh bulan mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan yang hampir tak terlihat. Meskipun sangat lambat, tetapi aku bisa merasakan terkurasnya kekuatan hidup, terkikisnya energi kematian. Tiba-tiba ia mencengkeram lengan Dev, kekuatan cengkeramannya menunjukkan gejolak batinnya. Dev, kau harus tahu bahwa tubuh adalah tempat tinggal jiwa, dan fondasi untuk kebangkitan di masa depan. Jika tubuhnya benar-benar membusuk, dan tidak ada jiwa yang tersisa, harapan untuk bangkit kembali akan menjadi sangat tipis. Mungkin, bahkan selamanya. Aku tidak tega melihat roh bulan. Raja Iblis Awan Merah tidak dapat melanjutkan. Napasnya menjadi tersengal-sengal karena emosi. Ia tidak dapat menyaksikan tubuh wanita yang dicintainya perlahan membusuk dan akhirnya menghilang, tanpa kemungkinan untuk bangkit kembali. Ekspresi Dev berubah serius. Meskipun ia tidak terbiasa dengan seni kebangkitan melalui cara gaib, ia memahami pentingnya menjaga tubuh fisik. Bagi seseorang seperti Raja Iblis Awan Merah untuk kehilangan ketenangan seperti ini, situasinya pasti sangat kritis. Senior, apa yang Anda butuhkan dari saya? Apakah Anda membutuhkan saya untuk menemukan semacam harta atau metode yang dapat menjaga tubuh fisik? Dev bertanya dengan suara berat. Bersambung ke episode 725. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.